Mall Cito ini menjadi lebih menurun seperti itu. Lesuh ya Bu ya, Lesuh, kalau dalam ya, betul. ekonomi itu seperti itu ya Bu ya. Iya, Oke. betul, Terus ya. kemudian Jadi setelah dibentuk dengan P4 Cito ini, kita berharap untuk kedepannya ada sebuah terobosan, ada sebuah solusi yang diberikan bagi kita semua untuk membuat bagaimana ekonomi ini bisa mulai menggeliat lagi, bangkit kembali. Karena Cito pada beberapa tahun yang lalu sudah sangat baik prospeknya, karena mall ini tidak seperti yang sekarang ini kita lihat. Betul. Justru itulah kami dalam membuat sebuah upaya membentuk perkumpulan ini untuk membuat supaya kedepannya kita punya sebuah event ya, event yang bisa membuat apa yang ada di usaha-usaha kita itu semuanya bisa lebih maju. Ya. Dan kita memang sudah memahami bahwa dengan adanya pandemi ini orang akan lebih berkurang masanya untuk datang ke mall. Betul sekali. Justru itulah kita pada saat ini mulai melirik ya, bagaimana kita sudah tidak asing lagi untuk lebih mempromosikan usaha kita lewat media yang ada. Betul sekali. Dan kalau tadi Ibu juga sempat mengatakan bahwa terjadi penurunan itu. Iya. Itu sampai berapa besar Bu kalau boleh tahu Bu? Penurunannya kurang lebih ya 60 sampai 80. Cukup gede ya, Bu, ya? Cukup besar sekali. Emang harusnya mall gitu tuh harus memiliki apa ya, keramaian, artinya itulah lahan bisnis sekarang gitu ya. Betul. Traffic sangat berpengaruh sekali untuk kemajuan mall itu sendiri. Karena kalau mallnya sepi, bagaimana ada pengunjung yang bisa diharapkan menjadi pembeli kan? Betul. Saya lihat memang Cito Mall sendiri pun tanpa kian hari, kian tahun gitu ya Bu ya. Itu semakin juga berkembang Bu ya. Dan nah sekarang Bu, kalau dari pengurus sendiri ketika kita sudah dibuka dengan adanya perbisnisan boleh ya Bu ya. Ini apa ini plan-plan yang nanti akan dilakukan oleh pengurus P4 Cito sendiri Bu? Ya, salah satunya kita membenahi adalah untuk marketing ya. Marketingnya bagaimana seluruh tenan yang membuka usaha ini kita memberikan pencerahan kepada mereka semua, tidak hanya mengandalkan traffic yaitu pengunjung mall saja. Jadi kami sangat mengharap sekali untuk mereka boleh membiasakan diri untuk memperkenalkan usahanya lewat media. Betul sekali. Salah satunya kayak gimana Bu? Ya, mungkin dari media yang ada bisa lewat YouTuber ya, seperti media yang sekarang ini yang kita sedang bicara, saya bicara, ini saya meminta supaya teman-teman semua yang ada di dalam grup saya itu bisa kiranya mengikuti jejak seperti ini, apa yang akan dipromosikan, mungkin ada sale-sale tertentu, kami mengundang untuk bisa bersama-sama, untuk saya berikan motivasi, ibu-ibu, semua pengusaha bisa ikut di dalamnya. Jadi apa ya Bu ya, tidak melulu gulung tikar atau tiara begitu, enggak ya, harus bangkit ya Bu ya. Iya betul, kita harus tetap semangat. Nah cocok sekali kalau misalnya e-station ini menjadi sebuah ajang dari promo para tenan-tenan yang ada di sini ya Bu. Seperti itu ya. Betul ya. Ini kebetulan karena kondisi Cito yang seperti ini, maka dengan hadirnya e-station yang ada di Kedai 27 ini, nah kebetulan saya juga salah satu juga join dari Kedai 27, saya mengharap kepada teman-teman tenan mungkin bisa menghadap kamera Bu, ajakannya Bu. Ya, saya mengharap kepada teman-teman tenan yang ada di Mall Cito ini bisa kiranya mengambil kesempatan ini untuk membuat promosi ya. Jadi dari apa yang dipromokan dalam setiap bulan yang mau di sale ataupun itu makanan, ibu-ibu bisa semuanya bisa mengikuti live di e-station di tempat kami. Luar biasa Bu, benar-benar ini karena saya senang sekali. Tadi itu saya sempat mikir gini Bu Christine.
Tadi ada Bapak satu, Pak Andra, terus tadi kok kelihatan ngobrol-ngobrol serius gitu ya. Terus saya maksudnya menyamperin gitu. Ternyata Ibu Christine ini orang nomor satu lah boleh dikatakan di sini karena semuanya sama. Iya, ternyata sebagai pengurus P4 Cito. Betul, jadi ini rezeki saya ini, Bu. Iya, makasih. Iya, ini Bu, ini ada motivator muslim ini juga sudah like ya di mana ini? Di Facebooknya E-Station. Terima kasih. Dan kalaupun mungkin ada di antaranya Anda ingin bergabung bersama kami, saya masih berikan kesempatannya di 081 361 861 1247. Sekali lagi di 081 361 861 247 ya. Kita masih barengan bersama dengan Bu Christine Rosa. Beliau ini sebagai pengurus P4 Cito atau Perhimpunan Penghuni Pemilik Pedagang. Nah, Bu, sedikit boleh di-share kepada kita semuanya. Sebenarnya pengurus P4 Cito ini munculnya sudah sejak kapan sih, Bu? Munculnya mulai tahun kemarin, 2020. Oh, barusan kemarin ya? Baru saja, iya. Jadi kurang lebih masih 1 tahun inilah munculnya. Apa yang melatar belakang munculnya P4 Cito ini, Bu? Ya, tadi seperti yang saya sampaikan awal bahwa dengan adanya COVID-19 itu membuat mall ini semakin lesu. Sedangkan mall-mall yang lain sudah mulai menunjukkan geliatnya. Nah, justru itulah kita membentuk perkumpulan ini dengan harapan supaya semua tenan yang ada di sini tidak sampai mengalami kerugian yang sangat drastis. Ya, justru itu kita harus bangkit untuk membuat sebuah gerakan. Bagaimana era digital ini sangat penting sekali menunjang keberhasilan di dalam usaha kita. Seperti itu. Nah, Bu, kalau mungkin bisa menjadikan sebuah motivasi kepada e-lovers generasi milenial sekarang ini, Bu ya. Ini apa ini, Bu, kiat-kiat untuk bisa berbisnis? Oke lah. Saya mengatakan sebagai Bu Christine ini sebagai sosok pebisnis yang boleh dikatakan sebagai orang yang berhasil gitu ya, karena memang gelutnya itu harus dilakukan setiap hari. Nah, ini apa ini, Bu, untuk bisa menjadi sebuah orang pebisnis yang sukses itu seperti apa, Bu Christine? Ya, kalau saya sendiri dari pengalaman yang ada, itu dulu zamannya kita belum sampai marak di era digital seperti ini, kami biasa promosi itu menggunakan flyer. Ya. Nah, itu sekarang sudah tidak musim lagi karena bagaimana tidak? Karena kita tidak bisa menjumpai banyak orang. Tetapi kita bisa bertemu dengan banyak orang lewat online, media online sekarang ini. Nah, itulah saya mendorong untuk kaum remaja, milenial, siapapun, baik itu ibu-ibu yang ada di rumah mungkin, itu bisa untuk membuat usahanya semakin maju. Dengan kita itu maju dalam arti kita bisa sama-sama untuk mempromosikan apa yang menjadi usaha kita yang lagi tren sekarang ini. Boleh itu merupakan masakan ataupun dari produk-produk yang lain. Barang yang menjadi apa usaha yang bisa dikemas jadi bentuk yang cantik gitu. Ya. Jadi kita bisa mempublikasikan apa karya-karya kita itu maupun barang-barang fashion dagangan kita itu dengan media online seperti ini. Nah, kalau melihat dari itu ya, Bu ya, kemudian oke, Ibu dulu waktu melakukan bisnis atau melakukan usahanya itu di usia berapa, Ibu? Saya melakukan usaha mulai kecil, mulai SMA ya, masih remaja. Saya remaja waktu itu saya mulai di bisnis kecantikan, salon kecantikan. Saya juga seorang guru senam, pengajar ya. Lalu sampai pada saya jenjang ke ambil di bidang estetika. Estetika bedah kecantikan. Nah, itu adalah tren yang sekarang ini diminati oleh para wanita. Ya, jadi wanita kebanyakan kan usia sudah tua. Itu kita buat supaya mereka yang sudah tua dengan kekenduran kulitnya itu bisa mengalami kembali regenerasi kulit
Ya, jadi mereka boleh mengalami anti agingnya di saat mereka ini mengalami usia yang sudah senja seperti itu. Wah. Jadi kita tidak akan merasakan tua walaupun usia kita sudah tua. Ngobrolnya enak banget ya Bu ya. Dari segi apa tadi? Ya, kecantikan bisa ya, bisnis juga bisa. Wah, kayaknya kita harus bikin ini waktu lagi ini Bu untuk ngomong kecantikan. Kayak gimana sih kecantikan itu? Baik ya. Iya, oke Bu. Kalau melihat dari action Ibu mulai dari SMA dan itu dilakukan dengan continue dan dibutuhkan dengan kesabaran ya Bu ya. Nah ini biasanya nih ya, bukan hanya orang kecil atau orang besar saja ya. Artinya kelas ekonominya tergantung pada apa yang mereka lakukan atau bisnis apa yang dia lakukan gitu ya. Biasanya nih Bu ya, rasa ketakutan itu muncul. Aku bikin ini apakah nanti bisa ya? Apakah bisa ya? Kemudian mikir-mikir, loh ini aku nanti juga bingung dan aku segini, apakah mumpuni atau ngatasi? Nah ini untuk mengatasi hal tersebut kayak gimana sih Bu Christine? Ya, jadi kalau kita pebisnis biasanya kita selalu mencanangkan anggaran. Anggaran untuk kita ini mempunyai sebuah usaha. Nah, tentunya tidak lepas sebuah usaha itu tidak lepas dari yang namanya publikasi, promotion. Itu harus. Selain juga dari kualitas dari apa yang kita jual produknya. Nah, dari hal itulah kita harus balance antara produk yang dijual dengan promosi harus sejalan. Terkadang orang merasa ketakutan dahulu. Betul. Ketakutan apakah nanti dengan biaya yang saya ada ini bisa berkembang tidak. Kebanyakan mereka hanya menunggu saja tanpa bergerak dahulu. Tetapi kalau menurut saya yang sekarang ini era digital marak sekali, itu kita sebelum melakukan sebuah usaha, kita harus menata strategi apa yang harus kita benahi untuk supaya usaha kita ini bisa menjadi usaha yang bisa menghasilkan, usaha yang bisa menguntungkan seperti itu. Jadi diharapkan untuk kita mempersiapkan itu yaitu tadi dari media yang ada, promosi yang ada. Ya, jadi kalau dahulu mungkin zamannya dulu kami harus menyebarkan flyer itu ke rumah-rumah, ke mana kantor manapun. Sekarang kita tidak perlu berlelah-lelah seperti itu, kita mengirit waktu kita. Nah, dengan kita melakukan promosi online manfaatin teknologi ya, dengan teknologi sekarang ini saya rasa lebih efisien. Betul. Untuk kita bisa mencapai usaha kita pasti maksimal karena jangkauannya akan lebih banyak, lebih luas seperti itu. Nah, kalau tadi bicara soal strategi Bu, tadi kan sempat juga mengatakan bahwa strategi yang ideal. Mungkin apakah setiap pebisnis itu memiliki strategi yang sama? Pasti yang beda ya Bu ya strateginya. Apakah mendasarkah untuk membuat sebuah strategi itu Bu Christine? Saya rasa semua pebisnis hampir sama basicalnya basicalnya sama, semuanya pasti memiliki hal itu ya. Hanya saja yang dahulu dengan yang sekarang mungkin ada perbedaan kan, seperti yang tadi saya sampaikan seperti itu. Yang paling mujarab kalau Bu Christine melihat sekarang ini, apakah strategi bisnis yang paling top gitu itu apa Bu? Lewat untuk apa Bu? Sekarang ini yang apakah paling tetap lewat teknologi juga atau seperti apa? Tetap lewat teknologi. Yang paling utama sekarang lewat teknologi. Jadi ini adalah saya mengundang ya, di saat ini saya mengundang untuk bisa ikut terlibat ibu-ibu yang lain yang menonton maupun yang mengikuti acara ini bisa mencoba untuk membuat gerakan bahwa kita tidak bisa tetap diam menjaga usaha kita sambil menunggu waktu, tetapi kita harus tetap mempersiapkan strategi yaitu tadi dengan memberikan marketing via online seperti tadi. Ini. Jadi memang benar ya e-lovers ya, kesempatan kita itu sekarang itu di era digitalisasi itu harus kita, atau teknologi yang modern itu harus kita manfaatkan secara maksimal. Dengan memanfaatkan teknologi tersebut ini nantinya akan bisa memberikan sebuah hasil yang tentu meskipun
apa ya istilahnya beda dengan yang dulu kita menyebarkan flyer dan sebagainya, itu akan menghasilkan sesuatu hal yang bagus ya Bu ya untuk hasilnya. Nah Bu, tapi sekarang ini Bu Christine masih ada juga yang menyebarkan flyer-flyer itu. Kalau menurut Bu Christine sendiri seperti apa? Saya rasa mereka karena belum terlalu memahami bahwa sisi positif dari era digitalisasi ini lebih baik prospeknya daripada penyebaran flyer. Seperti di pameran-pameran seperti itu Bu, mesti kan ada beberapa flyer-flyer atau apa gitu ya Bu ya di situ. Nah itu silakan mengambilnya dan sebagainya gitu ya Bu ya. Nah itu apakah apa ya mereka masih belum mengetahui, atau untuk sementara ini memang kontak personnya untuk menghubungi ini lewat ini, jadi mereka bisa melihat gitu, melihat dari profil dari produk itu sendiri? Iya, saya rasa dengan pemberian flyer yang diberikan kepada customernya pada saat mungkin event ataupun mungkin dia berada di mall, itu tidak akan seakurat kalau kita ini masuk ke media digitalisasi ini. Karena jangkauannya itu lebih banyak orang memegang handphone durasinya daripada mereka berjalan ke mall. Seperti itu. Ya, saya rasa kalau untuk flyer itu kelemahannya di situ sih. Kelemahannya di situ ya. Oke. Baiklah, Bu Christine, udah senang sekali udah join di e-Station Surabaya, dan tentunya apa yang menjadikan sebuah obrolan kita ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan motivasi buat kita semuanya, e-lovers. Kita sebutannya untuk audiens kita itu e-lovers Bu ya. Nah ini bisa membangkitkan generasi milenial ini untuk bisa eksis terus berbisnis. Jangan takut soal biaya, urusan belakang, yang penting kita memiliki sebuah niat dan passion kita cocok di situ, kita langsung bergerak. Begitu ya Bu ya? Amin. Ya betul. Ya. Oke, di ending kita Bu, akhir perjumpaan kita di kesempatan kali ini, mungkin bisa Ibu ngajak teman-teman dari pengurus P4 Cito atau Perhimpunan Penghuni Pemilik Pedagang Cito Mall Surabaya ini untuk bisa join bersama kami. Monggo silakan untuk bisa mempromosikan segala sesuatunya, produknya melalui ini e-Station Surabaya, karena e-Station Surabaya ini hadir di Cito Mall, tepatnya letaknya di Kedai 27. Mungkin demikian Bu. Mungkin bisa sedikit ada ajakan Bu. Iya. Oke, kepada teman-teman semuanya, dari anggota dari P4 Cito di mall kita, tepatnya di Kedai 27, itu sudah ada sekarang ini adalah e-Station. Ya. Jadi kalau mau disebut e-lovers, ya, jadi ibu-ibu semuanya sekarang tidak perlu cemas, ya. Jadi tetap aja ibu tetap semangat, ya, tetap mengupayakan apa yang menjadi usahanya itu setiap bulan, greget apa yang ada di dalam usaha ibu bisa ikutan bersama kami di e-Station di tempat ini. Dan ibu semuanya akan menjadi e-lovers kita semuanya. Oke, ya. Oke, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ya, baik, dan semoga saja sukses selalu buat bisnisnya Bu Christine Rosa dan teman-teman pengurus P4 Cito. Salam dari kami, dari tim e-Station Surabaya yang letaknya di Kedai 27 Mall Cito lantai 3 Surabaya. Terima kasih Bu, sukses selalu buat Ibu. Selamat siang. Terima kasih, selamat siang. Ya, itulah itu tadi obrolan saya bersama dengan Ibu Christine Rosa, salah satu dari pengurus P4 Cito, Perhimpunan Penghuni Pemilik Pedagang Cito Mall Surabaya. Sudah ngobrol-ngobrol banyak terkait dengan beberapa kiat-kiat khusus terkait dengan bagaimana sih bisnis dan juga bagaimana sih juga perkembangan-perkembangan yang ada di Cito Mall ini. Dan tentunya ayo kita ramaikan bisnis kita dan semoga saja keberkahan itu bisa pada milik Anda dan kita semuanya. Jangan kemana-mana, tetap saja di e-Station Surabaya.